يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang ilmu yang mudah agar hidup bisa dijalani dengan mudah. Sore hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang mudah, tapi ini obat yang luar biasa. Dan yang tidak mampu melakukan ini, menjadi orang yang hidupnya gak akan mudah. Gimana ibu-ibu? Ini judulnya asik atau gak asik ini? Belajar satu hal yang mudah, ya. Tapi ini akan menjadi obat yang luar biasa. Seseorang yang tidak mampu melakukan ini, maka hidupnya gak akan pernah mudah. Jazakumullah khairan. Makasih. Hampir merucut. Bu, saya mau nanya Bu, boleh ya Bu? Pemirsa dimanapun antum berada, kalau ibu punya pisau, dipakai buat ngerajang, terus lihat iklan di TV, ada pisau yang lebih bagus. Pertanyaannya, pengen punya atau enggak pengen punya? Pengen punya? Iya. Normal atau enggak normal? Normal. Terus ibu main ke rumah teman ibu. Ternyata dia punya pisau yang lebih bagus, dapur yang lebih bagus, telenan yang lebih bagus. Pertanyaan saya, pengen punya atau rodok nyesek? Pengen punya yang serupa, terus melihat yang dimiliki saat ini, akhirnya jadinya nyesek. Kapan punya yang seperti itu? Pernah enggak dalam perjalanan hidup ini mengalami yang model-model begitu? Gara-gara melihat yang lebih bagus, terus akhirnya yang dimiliki jadi enggak bagus. Yang dimiliki jadi rasanya kurang oke. Yang dimiliki rasanya jadi kurang hebat. Yang dimiliki akhirnya sampai rasanya jadi jelek. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah penyakit yang muncul pada tidak sedikit manusia, yang manusianya enggak sadar kalau sebetulnya obatnya gampang, dan kalau dia mau berobat, hidupnya jadi enaknya luar biasa. Ini kita bicara urusan dunia ya, urusan dunia. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Unzuru liman huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matullahi alaikum. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah
orang yang dalam urusan dunianya itu kondisinya lebih sulit dari kamu. Jangan pernah dalam urusan dunia melihat orang-orang yang kondisinya lebih enak dari kamu. Kalau kamu dalam urusan dunia melihat orang-orang yang kondisinya lebih sulit, lebih enggak enak di bawahmu, maka engkau tidak akan meremehkan nikmat Allah kepadamu. Cukup jelas ini? Saya ulangi ya. Lihatlah dalam urusan dunia kepada orang-orang yang di bawahmu, yang lebih susah, ya, yang lebih apalagi ya, mumet gitu ya. Yang lebih mumet, lebih enggak enak hidupnya. Jangan lihat urusan dunia orang-orang yang di atasmu, yang hidupnya lebih nyaman, ya, lebih mapan dan lain sebagainya. Kalau kalian mau melakukan itu, melihat orang-orang yang lebih susah darimu, lebih gak enak hidupnya, maka kalian pasti tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nah, ini kita bahas. Pertanyaan saya untuk saya pribadi dan semua yang melihat dan hadir di sini. Biasanya kita itu terbiasa menghargai yang kita miliki atau melirik milik orang lain. Yang mana kira-kira? Terbiasa melihat yang kita miliki, terus kita menghargainya, atau kita terbiasa dibisiki setan, dibisiki ego, dibisiki nafsu, terus ngelirik punyanya orang lain. Yang mana? Susah mau jujur ya Bu. Jadi manusia ini punya gak sadar suatu kebiasaan yang merupakan penyakit hati. Yaitu penyakit hati. Tidak bisa melihat yang dimiliki terus wis iki wapi-api iki. Ini the best, ini yang terbaik. Loh, kenapa? Lah wong yang lebih susah dari saya banyak kok. Ini sudah hebatnya luar biasa. Contoh dulu sering saya sampaikan di pengajian. Ada suami istri, kakek nenek. Jalan kaki gandengan tangan. Suami istri kakek nenek. Jalan kaki gandengan tangan. Menyusuri tepi sawah. Gak lama disalib sama dua pemuda, suami istri, naik motor ya sambil ya wes gitu ya, ngerangkul gitu. Yang perempuan ngerangkul suaminya, yang laki naik motor nyalip, ya nyalip kakek nenek tadi. Gak lama lewat mobil, suami istri nyalip yang jalan, nyalip yang naik motor. Tiga-tiga ini berkomentar. Katanya si kakek nenek, ya si nenek ngomong sama si kakek, ya si nenek ngomong sama si kakek. Kapan kira-kira kita itu bisa naik motor kayak anak muda tadi, disalib. Kapan kita bisa naik motor seperti anak muda tadi. Sementara ya anak mudanya enggak lama disalib sama mobil. Istrinya ngomong, istrinya loh ya. Istrinya ngomong, "Mas, kapan kita itu bisa naik mobil sambil pegangan tangan, tidak kepanasan, tidak kehujanan, full AC, full musik, seperti mobil yang nyalip kita tadi?" Pertanyaan saya nih, ini dua-dua nih sudah bagus atau belum ada yang bagus ini? Iya, yang naik mobil
Si istri ngomong sama sang suami, kapan ya mas kamu punya waktu jalan di pematang sawah seperti kakek nenek tadi bergandengan tangan. Pertanyaan saya, 3 manusia ini waras semua atau sakit semua? Waras semua atau sakit semua? Sakit ya? Yang nenek dan kakek tadi merasa hidupnya enggak pernah bahagia karena enggak pernah punya motor. Yang naik motor udah jelas nyalip orang naik kaki jalan kaki, tapi begitu disalip mobil kalimatnya kapan punya mobil. Lah yang punya mobil udah jelas nyalip orang jalan, nyalip orang naik motor. Komentarnya kapan kita bisa jalan kaki seperti kakek nenek tadi. Pertanyaan saya, yang waras yang mana? Sakit semua. Amradul qulub. Inilah penyakit-penyakit hati. Jadi hati kalau kena penyakit judulnya melihat orang yang lebih dalam urusan dunia, itu hidupnya pasti susah menemukan kenyamanan. Karena setiap kali punya sesuatu, begitu lihat orang lain punya lebih, punyanya jadi enggak enak. Ibu-ibu punya suami, asal enggak noleh lihat saya, insya Allah paling ganteng suami ibu. Walaupun pada kenyataannya suami ibu lebih ganteng dari saya. Tapi nanti setan itu merias wajah saya di pandangan ibu-ibu. Tuh loh, ustadznya ya lebih ganteng dari suamimu. Setan. Ya, setan itu nyata. Pulang ke rumah, kayak ini meneh. Seperti inilah lagi yang ditemui ya ini lagi. Akhirnya yang dimiliki jadinya enggak enak. Gara-gara matanya ini tidak ditundukkan, makanya kita kan disuruh tundukkan pandanganmu. Jangan kamu biarkan pandanganmu ini melebar. Ya, melebar melihat kenikmatan dunia, suruh nundukkan. Jangan lihat yang lebih sukses, lu kan kita kan pengen lebih sukses, iya. Caranya biar sukses, lihat yang lebih susah, caranya itu. Tidak percaya? Jenengan kalau daki gunung, lihat puncak gunungnya, itu susah untuk sampai ke puncak. Nanti nyesek-nyesek ngeblak. Karena puncak gunungnya masih jauh, ya. Terus lihat orang-orang yang sudah di atas, wah hatinya pengen, akhirnya kemurungsung, nyesek, ngeblak. Tapi kalau enggak lihat yang di atas, lihatnya yang di bawah, lihat kakinya, selangkah, tiba-tiba sampai puncak. Tiba-tiba sampai puncak. Nah hidup itu kalau melihat yang dimiliki, terus lihat orang yang lebih susah, nanti jadinya alhamdulillah. Jadinya syukur. Jadinya alhamdulillah. Padahal janji Allah kalau kalian syukur pasti aku tambah. Akhirnya ditambah sama Allah, ditambah sama Allah, ditambah sama Allah. Enggak terasa tiba-tiba sudah ada di puncak kesuksesan. Ya, caranya itu. Naik tanpa menginjak. Ya, naik tanpa menginjak orang lain. Tapi dengan kita memuliakan orang yang di bawah kita, mensyukuri apa yang kita miliki. Nah ini kalau bisa saya terapkan dan ibu-ibu terapkan, pemirsa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, urip ki mesti penak pol. Nikmatnya luar biasa. Karena masing-masing sudah dikasih Allah porsi kenikmatan sendiri. Coba kalau bayi mau protes. Kenapa aku kok enggak bisa lari seperti ibuku ya? Ya dijawab, cek bayi. Ya, mestinya bayi suruh lihat yang masih dalam kandungan. Oh enggak seperti aku sudah bisa teriak-teriak, itu masih tempatnya sempit. Aku udah luas.
Terus kalau kita terlatih melihat yang lebih susah, lebih susah, lebih susah, lebih berat, hidup kita jadinya ringan. Ini saya mau cerita takut nanti semua ketawa. Boleh Bu? Itu ada cerita cerita karangan, bukan kisah nyata. Cerita guyon-guyon karangan dulu. Pada zaman dahulu kala di suatu kerajaan yang tidak ada. Namanya juga karangan kok ya. Zaman dahulu kala di sebuah kerajaan yang tidak ada. Itu raja melakukan penertiban kepada orang-orang yang jual di pasar liar. Yang jual di pasar liar ditangkap. Ya ditangkap dan langsung dihukum. Nah, hukumannya itu adalah jualannya itu pasar buah-buahannya. Jualannya itu dimasukkan ke dalam pantatnya. Nah ini satu orang jual duku. Dukunya dimasukkan pantatnya, teriak-teriak. Waduh, nangis dia. Nah, terus tanya ini yang mau dihukum berikutnya. Kamu kenapa kok nangis? Saya jualan duku saya dimasukkan pantat, sakit. Oh gitu, iya. Lah, ditanya sama yang jual duku, kamu jual apa? Salak. Jual salak. Yang jual salak ngakak. Wah, kakak. Yang jual duku heran. Loh salak itu lebih sakit loh daripada duku. Dijawab, di belakang saya jualan durian. Di belakang saya jualan durian. Kok saya ingat yang jual durian kis gak ada apa-apa nih. Kis salak tuh gak ada apa-apanya. Jadi ketika orang tuh melihat beban orang lain bisa ketawa. Karena bebannya lebih ringan. Lihat masalah orang lain yang lebih berat, maka akan bisa tersenyum. Ternyata masalahku ringan-ringan saja. Tapi ada orang tuh yang keliling kemana-mana, keraro. Kamu tuh enggak tahu yang ku alami. Kamu enggak tahu yang ku derita. Kamu tuh enggak ngerti beban hidupku. Seakan-akannya yang punya masalah itu cuma dia. Loh, orang enggak punya kaki bisa lari tertawa kok. Orang enggak punya suara ya bisa ngomong-ngomong dengan gerak bibirnya dan tertawa bahagia. Sing cangkeme waras kok nangis. Yang mulutnya itu sehat kok tambah enggak bisa tertawa, enggak bisa tersenyum. Hidupnya cuma nongas nangis, keluh kesah, sambat saja hidupnya. Enggak mau lihat orang lain yang lebih susah, terus alhamdulillah aku dalam nikmat. Jelas Ibu-ibu? Dah, lusa banyak-banyak, dikit-dikit tapi diamalkan. Ya mulai sore hari ini saya latihan, Ibu latihan. Latihan gak lihat punyanya orang lain yang lebih hebat. Kecuali kalau mampu bersyukur. Gimana? Lihat naik motor kok disalip mobil. Alhamdulillah dia punya mobil, Masya Allah. Sakit ngaten? Bisa gitu. Biasanya kalau naik motor disalip orang naik mobil sambil dikasih din. Pertanyaan saya, marah atau alhamdulillah? Kaget terus ngomong apa? Mentang-mentang naik mobil kok sombongnya luar biasa. Bahkan tambah nengah. Ya, tambah nengah. Naudzubillah min dzalik. Tak boleh lihat yang lebih hebat asalkan ikut seneng. Ya asalkan ikut alhamdulillah, nah, itu baru bagus. Tapi kan umumnya manusia bisa enggak gitu. Rata-rata manusia ini kan susah. Dia seperti itu, latihan dulu lah, lihat yang di bawah. Ya sampai bisa syukur, nanti lihat siapapun bisa syukur. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Teruntuk Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus
menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam pertemuan ini menjelaskan tentang ilmu yang mudah agar hidup bisa dijalani dengan mudah dan akan menjadi obat yang sangat luar biasa. Orang yang gak bisa melakukan ilmu ini dipastikan hidupnya tidak akan mudah. Banyak di antara kita ketika memiliki sesuatu yang bagus dan ketika melirik punya tetangga lebih bagus, hati kita tergerak dan pengen memiliki juga, sehingga kita meremehkan nikmat yang telah kita miliki. Inilah penyakit hati yang banyak orang tidak menyadari bahwa hal ini yang sering membuat hidup kita tidak pernah enak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang yang dalam urusan dunianya itu berada di bawah kamu, lebih susah dari kamu, dan jangan pernah dalam urusan dunia melihat orang yang kondisinya lebih enak dari kamu. Karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Hidup itu jika melihat yang di bawah, maka kita akan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Dan dengan banyak bersyukur, Allah Ta'ala akan menambah nikmat-nikmat yang lain untuk kita. Sehingga tanpa terasa hidup kita akan berada dalam puncak kesuksesan. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.